سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, masih tentang salat sunat. Pertemuan sebelumnya sudah kita uraikan secara umum pembagian salat sunat. Ada salat sunat yang disebut dengan sunat rawatib. Ada salat sunat yang di luar rawatib. Kemudian pembagian salat sunat berikutnya, ada salat sunat yang pelaksanaannya itu disunatkan dilakukan secara berjamaah, dan ada juga salat sunat yang pelaksanaannya tidak disunatkan dilakukan secara berjamaah. Nah, pada malam ini akan kita sebutkan, akan kita baca hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan salat sunat satu persatu. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui keutamaan salat sunat membuat kita lebih semangat dalam mengamalkan, melaksanakan, menjaga salat sunat tersebut, baik itu yang rawatib maupun yang non rawatib atau tidak rawatib. Yang pertama kita mulai dengan salat sunat qabliyah subuh atau salat sunat fajar. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Wa fi riwayatil Muslim annahuma lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Rasulullah mengatakan 2 rakaat fajar, artinya 2 rakaat qabliyah subuh. Memang di sini ada beda pendapat sebagian ulama tentang apa itu salat sunat fajar. Sebagian ulama mengatakan salat sunat fajar itu salat yang dilakukan sesaat sebelum subuh, artinya mendekati subuh. Dia bukan tahajud lagi tapi sudah sunat fajar. Ada pendapat lain yang mengatakan, dan ini pendapat yang ramai di kalangan ulama, salat sunat fajar adalah salat sunat yang dilakukan setelah masuk waktu salat subuh, setelah masuk subuh, sebelum salat wajib subuh atau qabliyah subuh. Dua-duanya bisa diikuti karena dua-duanya adalah pendapat yang mu'tabar. Walaupun pada umumnya kita mengamalkan yang mengatakan bahwa salat sunat fajar adalah qabliyah subuh. Nah, apa keutamaan salat sunat fajar ini atau qabliyah subuh ini? Rasulullah mengatakan 2 rakaat sunat fajar qabliyah subuh khairun minad dunya wa ma fiha, itu nilainya lebih baik, lebih mahal daripada
dunia dan isinya, daripada dunia dan seluruh isinya. Wa fi riwayat li Muslimin, dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, Rasulullah mengatakan, lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. 2 rakaat fajar atau 2 rakaat qabliyah subuh lebih aku cintai daripada dunia, seluruh dunia jami'an, seluruh dunia. Itu nilai 2 rakaat qabliyah subuh. Artinya orang yang melakukan 2 rakaat qabliyah subuh, maka dia telah mendapatkan melebihi nilai dunia dan seluruh isinya. Itulah orang yang paling kaya di dunia, yaitu orang yang mampu menjaga 2 rakaat qabliyah subuh. Kalau subuh sudah pasti, itu tidak perlu kita sampaikan lagi, itu memang sudah wajib. Tapi ini qabliyah subuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang lain, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyadda ta'ahudan minhu ala rak'atayil fajri. Aisyah mengatakan tidak ada salat sunat yang lebih diburu oleh Rasulullah melebihi 2 rakaat qabliyah subuh. Jadi tidak ada salat sunat lain yang lebih diburu oleh Rasulullah melebihi 2 rakaat qabliyah subuh. Artinya setinggi-tinggi nilai tahajud, ternyata Rasulullah masih lebih mengutamakan qabliyah subuh. Meskipun Rasulullah memang ahli tahajud, ya. Tapi Rasulullah lebih antusias lagi qabliyah subuh. Maka kita tidak tahu secara spesifik bagaimana besar pahalanya itu nanti di akhirat. Sampai Rasulullah itu sangat memburu 2 rakaat qabliyah subuh. Maka hendaklah ini menjadi pertimbangan kita kalau pergi subuh, jangan tunggu azan subuh baru pergi, atau ada yang tunggu qamat, ya. Santai-santai dulu, kalau mikama hom karat. Jadi kalau bisa subuh itu patokannya bukan wajib subuhnya, tapi qabliyah subuhnya itu. Artinya kalau kita sudah berburu qabliyah subuh, ya subuh sudah pastilah. Nah, ini orang-orang yang terbiasa mungkin baru keluar rumah ketika dengar qamat subuh. Ya. Tapi boleh juga kalau memang dia melakukan qabliyah itu di rumah, boleh juga. Jadi begitu azan, dia subuh, selesai azan subuh langsung dia sholat qabliyah subuh di rumah 2 rakaat, mungkin rumahnya dekat dengan masjid. Begitu iqamat dia baru keluar, itu boleh juga. Tapi kalau kira-kira rumahnya jauh dari masjid, kalau dia salat sunat qabliyah subuh di rumah, tidak terkejar salat subuh berjamaahnya di masjid, telat sehingga masbuk, maka hendaklah dia berusaha agar sebelum azan subuh dia sudah ke masjid dengan niat biar dapat qabliyah subuh tadi. Makanya di sini juga perlu kita tekankan kepada masjid-masjid, tolong qamat subuh itu jangan terlalu cepat. Karena ada yang mahal di situ, jangan sampai ketinggalan. Ya. Ada yang lebih mahal daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi jangan sampai kita terlewatkan. Maka tunggu, ya, agak lama sedikit, tidak masalah. Tidak masalah. Mau kemana? Mau tidur lagi? Tunggu, buat saja sampai di atas 10 menit lah. Di atas 10 menit.
Jangan 5 menit dah qamat. Itu cuman pengurus masjidnya dapat qobliyah subuh itu. Itu pun kalau pengurus masjidnya sudah standby. Ya. Jadi biar orang dapat qobliyah subuh di masjid juga. Nah, seperti masjid-masjid yang sudah menerapkan itu, misalnya Masjid Al-A'la di Jot Masjid Lung Bata. Itu mereka panjang sekali itu. Menunggu iqamat subuh. Kemudian masjid lain, Masjid Lung Raya, masjid apa namanya? Masjid Taqwa itu demikian juga mereka agak panjang. Kemudian masjid, ada berapa masjid sehingga banyak jamaah dapat qobliyah subuh. Itu yang pengurusnya ikut dapat pahala juga itu. Ya. Nah, itu ya masjid-masjid juga agar dipertimbangkan jangan terlalu cepat iqamah subuh. Di sini sudah lama juga sudah. Di sini juga menunggu jamaah datang biar dapat qobliyah subuh. Oh, satu lagi masjid di Ketapang, Masjid TVRI. Nah, itu juga mereka agak panjang ya. Sampai 13 menit atau 15 menit tunggu. Lama. Sehingga orang rata-rata dapat qobliyah subuh. Karena itu mahal sekali harganya. Kalau terlewatkan sangat-sangat rugi. Wa fi riwayatin libni Khuzaimah qalat, dan dalam satu riwayat dari Ibnu Huzaimah, Aisyah mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila syai'in minal khairi asra' minhu ila rak'ataini qabla al-fajri wala ila ghanimatin." Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah sangat cepat sekali geraknya dalam segala kebaikan, melebihi cepat geraknya untuk melaksanakan 2 rakaat qobliyah subuh. Cepat sekali. Bahkan wala ila ghanimatin, bahkan lebih cepat daripada semangat jihadnya. Lebih kejar qobliyah. Makanya kan ada sesuatu yang besar di situ. Kalau tidak mungkin. Ya. Nah, qobliyah subuh. Nah, itu 2 rakaat qobliyah subuh. Mudah-mudahan kita bisa rutin menjaganya, tidak tertinggal. Kemudian berikutnya qobliyah zuhur. An Ummi Habibah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, daripada Ummu Habibah ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, man hafadha ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha harramahullahu 'alan nar. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, wa 4 ba'daha, dan 4 rakaat ba'diyah zuhur, harramahullahu 'alan nar, Allah haramkan orang tersebut untuk disentuh oleh api neraka. Berapa rakaat? 4. Jadi qobliyah zuhur itu juga sudah kita sampaikan sebelumnya, ada 4 rakaat. Demikian juga ba'diyah zuhur 4 rakaat. Tapi kalau mau dilakukan 2-2 saja boleh juga. Memang lebih afdalnya 4. 2 kali salam, 2 rakaat. Jadi selesai azan zuhur, qobliyahnya itu 4 rakaat. Salat 2 rakaat, salam, lanjut 2 rakaat lagi, salam, baru masuk
salat zuhur. Saya teringat sekali amalan ini dulu waktu di kampung. Jadi Imam Syekh kami di kampung itu seorang alim, ya. Lama beliau itu selalu seperti itu. Zuhurnya 4 rakaat. Qabliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat. Padahal beliau sudah tua sekali. Waktu itu masih kecil-kecil kami tidak terlalu ngerti ini kok sunat zuhur kok 4-4. Kan 2-2. Ternyata kemudian baru dapat hadis. Ketika masuk pesantren, sekolah, baru dapat hadis ternyata qabliyah zuhur itu 4 rakaat. Ba'diyah zuhur itu juga 4 rakaat. Maka sebisa mungkin jangan hanya ambil 2 rakaat, tapi ambil 4 rakaat. 2 kali salam. 4 qabliyah, 4 ba'diyah. Pahalanya apa? Haramahullahu 'alan nar. Allah haramkan orang yang hafal, mampu menjaga itu, Allah haramkan jasadnya untuk disentuh oleh api neraka. Wa fi riwayatin lin Nasa'i, dalam riwayat Imam Nasa'i, Rasulullah mengatakan fatamassa wajhahun naru abada. Wajah atau orang tersebut akan dijauhi oleh api neraka selama-lamanya. Kan tak capek itu kan? Sambil santai menikmati 2 rakaat, baru salat zuhur. Maka demikian juga muazzinnya. Jangan selesai 2 rakaat dia langsung pegang mic qamat. Ya. Nah, jadi harus patokannya itu 4. Enggak, muazin kita jangan lihat muazin di sini sudah pas. Ya. Jadi patokan itu 4 rakaat. Dan sekalipun muazinnya sudah salat 4 rakaat juga harus tunggu. Kalau di Arab memang seperti itu. Di Mesir juga seperti itu juga. Kadang-kadang kita capek tunggu qamatnya. Lama sekali. Baru dia qamat. Artinya dia menunggu orang lain dapat pahala sunat. Jadi orang di sana itu bukan hanya berburu amal untuk diri sendiri, tapi memberikan peluang waktu agar orang lain juga dapat beramal. Nah, itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan tentang 4 rakaat qabliyah ba'diyah zuhur ini, ya. Wa an Abdullah bin Sa'ib anna Rasulullah SAW kana yusalli arba'an ba'da an tazula asy-syams qabla adh-dhuhri wa qala innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama' fa uhibbu ay yas'uda li fiha 'amalun salih. Daripada Abdullah bin Sa'ib, Rasulullah bersabda, dia mengatakan adalah Rasulullah SAW itu selalu salat 4 rakaat begitu matahari sudah condong, sudah sebelum zuhur, artinya sebelum salat zuhur, qabliyah zuhur, 4 rakaat. Wa qala, dan Rasulullah tergelincir, maksudnya setelah tergelincir matahari artinya masuk waktu zuhur, setelah azan Rasulullah salat sunat 4 rakaat sebelum salat zuhur. Dan Rasulullah mengatakan innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama' fa uhibbu ay yas'ada li fiha 'amalun salih. Sesungguhnya waktu tergelincir matahari itu begitu masuk zuhur, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama', itu adalah saat-saat dibukakan pintu-pintu langit. Fa uhibbu ay yas'ada li fiha 'amalun salih, maka aku suka saat pintu-pintu langit itu dibuka, amal salehku itu dinaikkan ke langit. Itu saat-saat sebelum saat-saat tergelincir matahari sebelum salat
zuhur. Nah, itu saat-saat pintu langit dibuka. Artinya itu saat-saat makbul doa. Makbul amal saleh. Nah, itu 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Jadi itu setidaknya itu. Kalaupun tidak dapat 4, maka paling kurang 2 rakaat. Jangan selalu tunggu qamat. Itu ada sekelompok orang itu dia salat tunggu qamat selalu. Itu ada satu golongan manusia itu seperti itu. Yang dia itu kalau ke masjid selalu tunggu qamat. Sudah bagus juga dia dapat salat wajib berjamaah. Tapi ya kurang peningkatan. Maunya jangan hanya dikejar salat wajib, tapi juga qobliyah dan ba'diyahnya dapat. Itu qobliyah dan ba'diyah zuhur. Kemudian qobliyah asar. Ani bin Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, daripada Abdullah bin Umar Rasulullah bersabda, rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah mengasihi orang yang menjaga salat qabliyah asar arba'an, juga 4 rakaat. Nah, 4 semua ini. Nah, ini 4. Mudah-mudahan setelah kita dapat hadis-hadis ini bukan lagi 2 tapi meningkat jadi 4. Jadi mulai besok mudah-mudahan zuhurnya, qobliyahnya 4. Ba'diyahnya 4. Asar gitu juga, qobliyahnya 4. Jadi jangan langsung siap salat zuhur, lihat kiri kanan langsung berangkat. Istighfar ketiga sudah sampai ke sendal dia. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sambil jalan itu. Istighfar ketiga sampai ke Kalau enggak sekarang kapan kita mau menikmati ibadah ini? Ada orang berpikir nantilah umur 40 tahun ke atas, atau nantilah 50 tahun ke atas. Ternyata belum sampai sesuai target sudah duluan meninggal. Meninggal dia nikmat ibadah belum dapat. Maka dari sekaranglah kita, artinya ibadah kita sekarang kalau bisa bukan hanya kejar ibadahnya, tapi kejar kelezatan ibadah. Dulu ketika kita masih muda-muda, oke lah, kejar target ibadahnya dulu. Mau ada rasa, nggak ada rasa, pokoknya ibadah. Tapi kalau sekarang, kalau bisa bukan hanya lagi target jumlah ibadahnya, tapi kelezatan ibadahnya itu. Kualitas nikmat ibadah. Dan nikmat ibadah itu nggak akan didapatkan kalau terburu-buru. Jadi makanya minta kepada Allah. Ya Allah, saya sekarang mau lezat ibadah itu bagaimana ya Allah? Berikan kelezatan ibadah. Nikmat ibadah itu bagaimana? Makanya jangan buru-buru salat dengan penuh ketenangan tumakninah. Demikian juga berzikir dalam keadaan tumakninah penuh ketenangan. Orang kalau sudah ibadahnya tenang, berarti sudah mulai dapat nikmat ibadah. Tapi kalau masih buru-buru kreh-kroh, ini belum dapat nikmat ibadah. Oleh karena itu sudah waktunya kita sekarang untuk mendapatkan kelezatan ibadah. Rasulullah mengatakan halawatul iman, manisnya iman. Dan itu yang paling mahal di dunia dan di akhirat. Karena yang akan kita rindukan nanti di hari akhirat, nanti kita ketika di dunia kita akan rindu, ketika kita di akhirat kita akan rindu juga ke dunia. Tapi rindunya bukan kerja, bukan jabatan, bukan keindahan dunia, bukan. Yang akan kita rindukan nanti ketika kita di hari akhirat ke dunia adalah nikmat ibadah, nikmat sujud kepada Allah, nikmat salat, nikmat zikir, nikmat baca Al-Quran, nikmat puasa.
nikmat, ya nikmat ibadah. Itu yang akan kita rindukan nanti ketika kita di akhirat. Intinya sudah waktunya kita sekarang kualitas ibadah, kelezatan ibadah, lezat. Nah, kemudian jadi itu qobliyah asar juga 4 rakaat. Kalau ba'diyah asar itu tidak ada ya, jangan nanti terlalu semangat. Ba'diyah asar pun 4 nanti. Tanya sama kawannya, baru siap pengajian semalam 4 rakaat katanya ba'diyah asar. Asar tidak ada ba'diyah, haram. Setelah salat asar sampai menjelang maghrib haram, itu waktu tahrim salat. Sama seperti setelah subuh sampai syuruk, itu waktu tahrim, haram salat. Nah, kemudian berikutnya, jadi subuh, qabliyah subuh sudah, qabliyah zuhur sudah, ba'diyah zuhur sudah. Nah, sekarang salat sunat antara maghrib dan isya. Ini yang mungkin ada yang mungkin baru mendengar atau jarang mendengar, ini untuk mengingatkan kembali yang sudah lupa. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala tatajafa junubuhum anil madaji' nazalat fi intidharis salati allati tud'a al-atamah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa ayat Al-Quran yang berbunyi tatajafa junubuhum anil madaji', lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur, artinya sibuk dengan salat. Ayat tersebut nazalat, turun, fintidharis salah allati tud'a al-atamah, turun pada orang-orang yang melakukan salat setelah salat maghrib sampai menunggu isya. Sambil menunggu isya. Jadi antara maghrib dan isya itu ada salat-salat sunat yang disunatkan untuk kita lakukan. Dari maghrib sampai isya, sambil menunggu isya. Tapi kalau sudah seperti ini tidak masalah. Ya, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, ya, setiap orang yang selesai salat maghrib kemudian duduk di masjid, ya, menunggu salat isya dengan berbagai macam kegiatan kebaikan seperti dalam majlis ilmu, selama dia tidak berhadas, berhadas, maka Allah catat dia dari maghrib sampai isya itu dalam keadaan salat. Tapi jaga hadas. Kalau usahakan antara maghrib dan isya selama di masjid menunggu isya tidak berhadas. Ya. Jadi kalau ada yang agak-agak berangin, dibereskan terus sebelum maghrib tadi, biar ya, biar begitu maghrib dia bisa full dalam masjid sampai isya. Maka sekarang waktu maghrib sampai isya berapa menit? Sekitar 40 menit. Maka selama 40 menit tersebut dia duduk di masjid menunggu isya. Selama 40 menit tersebut malaikat mencatat dia itu sedang solat. Sedang solat. Selama tadi tidak berhadas. Ya, jaga. Tapi kalau memang sudah darurat berhadas, ya segera wudu, balik lagi. Ya, karena kita sudah niat iktikaf menunggu isya. Makanya para sahabat Rasulullah, mereka bawa anak-anak mereka ke masjid itu, rame-rame semua anak-anak dibawa. Itu setelah asar menjelang maghrib. Semua anak-anak dibawa, kecil-kecil itu dibawa. Baru dia bawa pulang setelah salat isya, baru bawa pulang balik. Bahkan bersama anak-anak itu dibawa mainan. Artinya anak-anak yang masih kecil, masih perlu mainan. Wa nahmilu ma'ana minal ahni, kata para sahabat. Kami juga bawa mainan mereka. Pokoknya mereka itu dibiasakan di masjid menjelang maghrib sampai isya. Sehingga
Itu kemudian menjadi tradisi di kampung-kampung dulu. Di kampung-kampung dulu itu siap maghrib itu di rumah di menasah-menasah di masjid-masjid, anak-anak kampung mengaji semua. Atau di balai-balai mengaji semua. Sampai waktu Isya. Setelah Isya mereka baru pulang balik ke rumah-rumah. Sekarang sudah mulai hilang tradisi itu. Karena sudah ada warung kopi. Bersaing-saing dengan warung kopi. Siap maghrib dia sudah mandi-mandi, bawa laptop, pergi juga, tapi bukan ke masjid, ke warung kopi. Kapan balik? Bukan siap Isya, besok pagi jam 4 pagi. Kita pergi subuh, dia baru balik. Semangat, kita pikir semangat, kita lihat ramai ini anak-anak muda di jalan. Kita kira dia mau ke masjid, ternyata dia baru pulang dari warung kopi, mau balik ke rumah. Itu pernah sekali waktu piala waktu itu, nonton bola. Waktu itu kalau tidak salah saya kena isi tugas mengisi pengajian subuh Sabtu di masjid Jami Unsyah. Pergi dari kecil komplek. Jalan begitu keluar lewat Mibo Luhur Raya. Ramai sekali anak muda di jalan-jalan. Dikejutnya pekai. Kemudian lewat Batoh, warung-warung kopi penuh, anak-anak muda baru keluar. Kepenya safari subuh milenial tu. Rupanya mereka baru saja selesai nonton bola mau pulang ke rumah. Begitulah sekarang generasi kita. Bagaimana kira-kira Islam ke depan kalau mereka ini tidak terarah dengan baik ya. Jadi hendaklah kita hidupkan tradisi balik ya, tradisi para sahabat dulu, para ulama dulu, orang-orang Islam dulu. Termasuk kita di Aceh, di kampung-kampung. Kalau yang sudah anaknya di pesantren, alhamdulillah. Itu berarti memang dia sudah jelas kegiatannya. Secara diatur, ada aturannya. Tapi yang anak-anaknya di luar pesantren, di rumah, itu kalau bisa, kalau dia pagi sampai sore sekolah itu di sekolah, apalagi sekolah-sekolah sekarang itu dari pagi sampai sore. Kalau bisa itu malam itu jangan kosong kegiatan dia. Kalau bisa malam itu dibawa ke balai pengajian. Kan ada pengajian di kampung-kampung itu mulai maghrib sampai Isya. Jangan kosong. Itu harus dijaga itu. Itu hal yang sangat mendasar sekali, harus dijaga. Kalau kita nggak menjaga itu, siapa lagi akan menjaga tradisi itu untuk generasi kita ke depan? Karena kondisi anak-anak muda sekarang, kalau kita mau buka itu undercover-nya itu, dunia bawah tanah itu ngeri-ngeri. Cuma nggak mungkin kita buka di masjid. Tapi kita nggak mungkin tutup mata. Kita di sini bicara-bicara enak, menenangkan hati di sini. Pulang kita enak tidur, hati tentram, sejuk. Tapi di sekeliling kita itu, tetangga-tetangga kita, banyak anaknya harus nikah belum waktunya. Karena masalah-masalah tadi. Banyak kita temukan masalah-masalah ini, masalah itu. Kan tidak mungkin kita menutup mata. Tidak mungkin juga kita hanya tenang diri kita sendiri saja. Dan mungkin kita cuma enak salat sendiri, enak ikut pengajian sendiri. Di sekitar kita bagaimana? Jangan sampai nanti suatu hari begitu kita keluar masjid, di luar sudah jadi itu yang manusia gerak-gerak itu seperti hantu itu? Zombie. Itu gambaran akhir zaman itu. Jangan sampai begitu kita keluar masjid, suatu hari nanti begitu kita lihat orang di sekitar sudah jadi zombie semua. Maksudnya bukan zombie pemakan darah, bukan. Zombie syahwat. Baik itu karena narkoba, atau karena pergaulan bebas tadi, atau karena sudah jadi zombie semua. Zombie syahwat.
bukan zombie pemakan darah. Itu jangan kita anggap itu remeh. Nah, jadi tidak bisa juga kita mensucikan diri sendiri saja. Anak-anak kita dah pakai lem itu di luar. Lem cap kami. Dia hirup. Dan itu bukan jauh di tempat kita, di dekat kita. Mungkin na'udzubillah, ada yang mereka itu dari keluarga besar kita, mungkin anak kemun tayo, atau mungkin anak kita tidak anak kemun dan seterusnya. Itu tidak bisa kita tutup mata. Itu harus menjadi perhatian serius. Caranya bagaimana? Ya tadi, kalau yang sudah masuk pesantren, ya, kita husnudzon, mudah-mudahan setidaknya walaupun dia tidak bagus sekali tapi sudah terjaga. Ini yang di luar pesantren. Orang tuanya harus ekstra itu, harus ekstra. Karena saya merasakan sendiri dalam waktu dekat ini saja, orang-orang terdekat, walaupun bukan keluarga tapi dekat dengan tempat tinggal saya, kejadian seperti itu. Yang satu anaknya itu perempuan, masuk laki-laki ke rumah. Orang tuanya tidak ada, kosong rumah. Orang-orang kan, di mana kejadiannya? Ini bak komplek Ustaz Musali kejadian ini. Nah, katakanlah seperti itu. Jadi untuk apa saya ke sini mengisi pengajian tapi orang-orang sekitar belum mampu kita jaga. Kemudian tidak lama setelah itu demikian juga kejadian lain lagi. Ada yang harus menikah karena insiden apa? Seperti itulah. Ini sudah makin dekat ini. Makanya saya katakan tadi, na'udzubillah, suatu hari nanti kita terlalu nikmat sendiri di masjid, begitu keluar masjid semuanya sudah jadi zombie. Jadi kalau semuanya sudah jadi zombie, tidak ada artinya juga kita tinggal sendiri, kita diburu, kita jadi zombie, kan begitu. Nah, jadi film-film zombie itu gambaran kehidupan akhir zaman. Bukan zombie pemakan darah. Tapi zombie riba, di mana-mana riba, zombie korupsi. Banyak sekali sekarang orang sudah jadi zombie korupsi itu. Dari hal terkecil sampai hal terbesar, pasti ada VV-nya itu sudah. Zombie pergaulan bebas, zombie narkoba, ini ke depan. Maka sebelum itu terjadi, kita harus peduli juga dengan sesama. Setidaknya keluarga kita masing-masing. Bukan kita tidak percaya dengan anak kita, bukan. Tapi memang kita harus punya pengawasan lebih. Karena yang kadang-kadang kedapatan itu anak-anak di luar prediksi. Karena tadi pengaruh lingkungan. Yang orang tuanya itu tidak memprediksikan anaknya itu akan bermasalah. Justru itu yang terjadi. Makanya pengawasan harus ekstra. Ya, khususnya itu HP itu. Itu bagaimana kalau bisa orang tua sekarang itu harus pinter itu HP itu. Harus ikut pelatihan HP itu orang tua sekarang. Iya, harus itu. Dia harus pintar sadap itu. Kalau enggak terkendali itu. Ya. Saya bangga ketika berjumpa dengan salah seorang orang tua anak ya, di pesantren kami. Dia itu tahu dia tahu kegiatan anaknya lewat HP. Dia bisa punya ilmu apa dia tahulah itu. Bagian dia jurusan itu juga lah. Dia tahu dia punya anak perempuan, dia pantau itu. Begitu dia lihat anak perempuannya itu di kamar sudah jam 12, jam 1 belum tidur, langsung dia akses HP anaknya itu lewat HP dia. Karena dia punya itu. Dia siap apa yang dia lakukan di HP-nya itu. Begitu ada yang enggak benar, maka dia komunikasi dengan lawan jenis yang lain di mana atau apa, langsung
Sehingga anaknya itu lebih hati-hati. Orang tua harus bisa seperti itu. Tidak bisa kita serahkan privasi 100% untuk anak-anak kita. Belum waktunya. Kecuali dia sudah baligh. Yang baligh pun belum bisa kita lepaskan 100%. Harus kita bisa itu. Orang buat HP saja, orang buat HP ya Bapak Ibu, orang buat HP, perusahaan HP, mereka saja itu menyiapkan dalam perangkat HP itu ada aplikasi pembatas gerak anak di HP. Itu mereka yang perusahaan itu dia padahal cuma cari keuntungan kan, tidak ada urusan dia sama pendidikan. Tapi dia tahu buat ada aplikasi itu di HP itu yang kita orang tua bisa membatasi web-web yang tidak boleh dia buka, aplikasi yang tidak boleh dia buka, kita bisa setel itu. Masa kita yang anak kita sendiri, kita tidak melakukan pembatasan itu? Nah, itu kan aneh. Jadi tidak cukup kita orang tua sekarang, yang penting ada uang, beli HP, kasih sama, oh tidak cukup. Harus siap-siap nanti di hari akhirat itu. Sumber masalah itu sekarang. Kalau tidak siap, hati-hati. Jangan sampai model orang tua seperti ini datang anaknya. Ayah, papa lah sekarang. Papa, mama, kawan adik sudah beli HP besar. Direspon sama orang tuanya, coba kamu ukur besok berapa senti HP dia, kita beli yang lebih besar lagi. Ya. Ini hati-hati di akhirat nanti ya. Tanggung jawab besar. Karena dia secara zahir tidak ada masalah. Tapi di HP kita tidak tahu. Ini hendaklah menjadi perhatian bersama. Harus melek. Kita sekarang dituntut. Seperti kita bekerja di tempat kerja kita sekarang. Di mana-mana sekarang, di kantor-kantor sekarang apapun, semua pegawai dituntut harus melek teknologi. Harus bisa itu. Sistemnya sudah seperti itu sekarang. Itu juga kita bawa ke rumah. Demi menjaga anak-anak kita. Kita juga harus paham. Jangan hanya di kantor saja. Demi menunjang pekerjaan kita dilatih. Bisa aplikasi ini, bisa. Semangat sekali kita ikut. Agar kita bertahan di pekerjaan kita. Agar kita apa. Tapi begitu mengurus anak kita acuh tak acuh. Padahal kita sudah tahu 80% masalah anak muda sekarang itu sumbernya adalah HP. Masa kita masih santai-santai saja? Tidak bisa kita tidak tahu itu, harus tahu. Kalau memang udah usaha tidak bisa ikut pelatihan. Ya, jangan kita masih balas WA aja masih panggil orang dulunya gimana cara balasnya ini. Itu kita tidak siap menjaga. Ya, menjaga generasi kita, bahaya itu. Nah, harus tahu. Kalau tidak tahu berarti jangan beli HP untuk dia. Kalau tidak, siap-siap. Allah katakan dalam Al-Quran, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Siap-siap. Sebagian istri, sebagian anak akan menjadi musuh bagi orang tuanya nanti di hari akhirat. Siap-siap. Nanti siap-siap nanti. Nauzubillah, mudah-mudahan tidak kita. Akan ada nanti anak-anak yang hancur gara-gara HP dibeli orang tuanya. Dibawa dia, digiring ke neraka. Begitu dia digiring ke neraka, dia berteriak, wahai Allah, ini gara-gara orang tua saya beli HP. Maka saya rusak seperti ini. Jangan saya dimasukkan ke neraka, tapi masukkan orang tua saya. Maka ini masalah serius ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Nanti orang semua, anak-anak akan melepaskan diri dari orang tuanya. Sebaliknya juga, saudara dengan saudara saling melepaskan diri. Karena begitu nampak api neraka, semua cari cara nanti. Sekecil apapun cara untuk melepaskan diri, dia lakukan. Walaupun harus mengorbankan orang tuanya sendiri. Maka sebelum itu terjadi, khususnya kita yang masih punya anak yang
di bawah tanggungan kita, belum baligh, hendaklah ditingkatkan pengawasannya. Yang sudah besar, sudah baligh, okeylah. Ya, kita tidak terlalu lagi diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dan kita sudah berusaha semampu kita. Tapi yang masih SMP, SMA, ini harus lebih hati-hati. Dan yang punya anak perempuan, kalau anak perempuan dia enggak sampai balik, sampai dia itu diserahkan ke suaminya baru lepas kita. Tapi sebelum dia itu diserahkan ke suaminya atau sebelum dia menikah, maka dia masih dalam tanggung jawab orang tuanya. Itu harus hati-hati betul. Ya. Sering-sering dikasih nasihat. Ya. Dijaga baik-baik. Nah, kemudian, jadi ini sudah jauh agak melenceng ya. Kita kembali ke hadis tadi, salat sunat antara maghrib dan isya. Jadi antara maghrib dan isya itu disunatkan untuk melakukan salat sunat. Jadi misalnya kita ini ada pengajian, jadi alhamdulillah sambil mendengar pengajian kita tunggu isya. Tapi misalnya nggak ada pengajian, maka daripada duduk misalnya, itu bisa lakukan sholat sampai isya. Bagaimana cara kita lakukan sholat? Berapa rakaat? Tidak ada batas. Sebagian ada yang mengatakan itu namanya sholat sunat awwabin, sholat sunat orang bertaubat. Ada yang mengatakan sholat sunat apa namanya? Raghibin ya kalau tidak salah. Raghaibin pokoknya ya seperti itulah. Tapi terlepas daripada itu semua, niat salat sunat mutlak saja boleh. Misalnya tidak tahu mau niat apa, awabin atau apa, niat saja usalli sunnatal mutlak raka'ataini, saya salat sunat mutlak. 2 rakaat. Selesai 2 rakaat, salam, lanjut lagi 2 rakaat. Salam, lanjut lagi sampai masuk waktu isya. Dulu para sahabat seperti itu di masjid. Sambil menunggu waktu salat isya, mereka ada yang baca Al-Quran, ada yang berzikir, ada yang baca kitab, ada yang salat. Pokoknya jangan kosong ketika kita menunggu isya dari maghrib sampai isya. Baik, insyaAllah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Demikian untuk malam ini, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.